Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Darul Alim, NIM ujung saya 41. Saya akan menjawab soal UTS MK Iktioologi. Soal pertama, jelaskan bagian-bagian insang dan fungsi dari tiap bagian. Jawabannya, insang merupakan organ yang rumit dan memiliki banyak bagian. Yang pertama, operculum, berfungsi melindungi bagian kepala dan mengatur mekanisme aliran air sewaktu bernapas. Dan yang kedua, membran branchiostega, berfungsi sebagai katup pada waktu air masuk ke dalam rongga mulut. Yang ketiga, lengkung insang atau arcus branchialis, berfungsi tempat melekatnya tulang tapis insang, terdapat banyak pembuluh darah dan pembuluh saraf. Yang keempat, tulang tapis insang, berfungsi mencegah organisme makanan melalui celah insang. Yang kelima, lembaran insang, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang keenam, filamen insang. Dan yang ketujuh, tapis insang, berfungsi menjaga agar tidak ada benda asing yang masuk ke dalam rongga insang. Soal yang kedua, mengapa insang dikatakan sebagai organ indikator terhadap perubahan lingkungan? Jawabannya, dalam ekosistem perairan, ikan dianggap sebagai indikator berharga dalam pencemaran lingkungan karena berada di puncak rantai makanan akuatik dan diketahui menumpuk racun. Insang ikan adalah organ target pertama dari beberapa xenobiotik karena kontak langsung dengan air. Histopatologi insang dapat digunakan sebagai biomarker dalam kegiatan penilaian kualitas air dan tingkat pencemaran lingkungan. Soal yang ketiga, faktor apa yang mempengaruhi perbedaan morfologi saluran pencernaan antar spesies ikan? Jawabannya, ukuran mulut ikan dapat memberikan petunjuk terhadap kebiasaan makan, terutama bila dikaitkan dengan ukuran dan tempat gigi berada. Ikan-ikan cucut dilengkapi dengan mulut yang lebar dan gigi tajam, yang menandakan mereka termasuk golongan predator terhadap mangsa yang berukuran agak besar, yang mungkin bisa ditelan seutuhnya. Ikan yang menelan sepotong kecil makanan biasanya mempunyai bibir yang relatif kecil tanpa modifikasi. Pada ikan yang mendapatkan makanan dengan cara mengisap, mereka mempunyai mulut tipe inferior dan bibir yang berdaging tebal. Bibir pengisap ikan perenang bebas berfungsi sebagai organ pencekram batu atau benda-benda lain pada sungai berarus deras. Soal yang nomor 4. Apakah rangka ikan mempunyai peran membantu reproduksi ikan jika ia sebutkan contohnya? Jawabannya, iya, beberapa jenis ikan modifikasi tulang penyokong sirip menjadi pengatur sperma ke dalam saluran reproduksi ikan betina. Contohnya ikan kereling dan ikan guppy. Soal nomor 5. Mengapa terjadi perbedaan tulang rangka ikan? Apakah struktur rangka dapat digunakan sebagai metode identifikasi ikan? Jawabannya, dapat. Dikarenakan di dalam air kerangka tulang rawan, ikan membantu mereka bertahan hidup dan berkembang. Karena tulang rawan lebih ringan daripada tulang. Karena itu ikan tidak perlu bekerja keras untuk berenang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.